Oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi dengan saya Fadil Maulana. Di sini kita akan membahas salah satu pengembangan teknologi yang paling keren, yaitu tentang digital image processing. Penasaran apa itu digital image processing? Langsung saja kita simak. Dari kata digital image, apa yang ada dalam benak kalian ketika mendengar digital image? Wow, digital, canggih. Berhubungan dengan komputer pastinya kan? Nah, langsung saja. Jadi digital image ini adalah salah satu bentuk dua dimensi dari suatu objek yang menggambarkan atau merepresentasikan objek tersebut dalam bentuk visual. Nah, bentuk visual ini direpresentasikan dalam berbentuk kumpulan-kumpulan pixel. Kumpulan pixel tersebut menjadi sebuah identitas dari objek visual yang kita lihat tadi. Nah, identitas visual yang ada dalam pixel berupa gambar, ukuran, dan juga opacity. Nah, dan digital image juga merupakan proses digitalisasi, yaitu perkiraan dari suatu keadaan yang nyata, jadi bukan keadaan sesungguhnya. Gitu. Ketika kita ngomongin tentang digital image, tadi kita udah ngebahas tentang digital image dan juga identitasnya dalam pixel. Terus apa tuh maksudnya digital image processing? Jadi digital image processing sendiri adalah proses pengolahan citra yang digunakan untuk memperoleh informasi berdasarkan algoritma komputer untuk dapat dipahami oleh manusia, dan juga informasi tersebut dapat diolah oleh komputer untuk melakukan berbagai macam kegiatan dan juga fungsi-fungsi yang banyak digunakan saat ini, seperti contohnya face recognition, object recognition, dan sebagainya. Selain mudah untuk dipahami oleh mata, yaitu mata manusia di sini, digital image processing juga digunakan untuk penyimpanan, transisi, dan juga representasi. Nah, untuk penyimpanan sendiri ini, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah seperti format JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, dan sebagainya. Ini merepresentasikan format dari suatu citra atau gambar. Nah, sedikit informasi, format yang paling populer digunakan saat ini adalah JPEG atau JPG, karena dia memiliki nilai kompresi atau ukuran file yang sangat kecil, gitu. Dan untuk transmisi sendiri itu untuk seperti pengiriman data, dan representasi adalah ketika itu divisualisasi dan dilihat oleh mata manusia. Dan untuk digital image processing sendiri terdapat 3 level, ada low, medium, dan juga high level. Untuk low level processing sendiri itu ibaratnya kita memasukkan sebuah gambar, itu akan menghasilkan sebuah gambar lagi untuk input dan outputnya. Lalu contoh yang dapat dilakukan dari low level image processing adalah noise removal, penghilangan noise, dan juga image sharpening atau mengubah ketajaman gambar. Atau gampangnya kalau misalkan teman-teman punya aplikasi edit foto seperti VSCO atau Adobe Lightroom, Snapseed, dan sebagainya, itu termasuk ke low level image processing, di mana kita memberikan gambar dan menghasilkan gambar. Lalu kita beralih ke medium level image processing, di mana kita memasukkan gambar sebagai input, tetapi nanti dari output yang dihasilkan adalah attributes atau beberapa fungsi-fungsi tertentu yang dapat diolah nantinya. Seperti contohnya object recognition, face recognition, dan juga segmentation. Contohnya seperti itu. Lalu ada high level processing, high level image processing. Nah, kali ini yang menjadi inputnya tidak hanya image, tapi sekarang inputnya adalah attributes atau hasil intisari dari gambar yang tadi, dari medium level image processing. Kemudian outputnya berupa understanding dari sebuah mesin. Jadi kita nggak cuma mengolah gambar doang, tapi kita mengajarkan ke mesin atau komputer untuk mendapatkan sebuah pemahaman dari gambar tersebut. Nah, contoh yang dapat dilakukan dari high level image processing adalah scene understanding dan juga autonomous navigation. Seperti contohnya pada mobil. Jika mobil-mobil yang otomatis, itu sudah ada yang bisa
menentukan arahnya sendiri. Gitu. Oke, balik lagi sekarang kita ngomongin tentang history of image processing atau sejarahnya. Gak mungkin nih image processing tuh tiba-tiba ada kayak brojol jos lalu muncul sebagai anak kemarin sore, enggak. Jadi image processing sendiri sudah melalui berbagai macam tahap kehidupannya di dunia. Dan aku yakin image processing ini lebih tua daripada aku. Dan juga mungkin beberapa dari kalian. Penasaran? Ayo kita lanjutkan ke history of image processing. Nah, pertama kali image processing atau pemrosesan citra digital itu bermula pada tahun 1920-an. Di mana gambar digital ini belum digunakan untuk kegiatan yang aneh-aneh atau yang canggih-canggih. Mereka masih menggunakannya untuk pengiriman gambar untuk surat kabar dan juga pengiriman via telegram yang tutut yang kayak gitu loh. Dan juga pengiriman itu dikenal sebagai transmisi yang tadi kita sempat bahas. Dan juga ada peningkatan pada akhir tahun 20-an itu. Selain bisa mengirim gambar, ada juga peningkatan untuk tone warna. Jadi nada, tone itu kan nada, tapi kayak jenis-jenis dari warnanya. Jadi nggak cuma hitam putih doang, tapi mulai ada gradasi-gradasi, kecerahan dan sebagainya. Lalu masuk ke zaman kedua, tahun 60-an itu mulai ada peningkatan. Orang-orang mulai masukkan gambar dan mengolahnya dengan komputer. Nah, itu sudah mulai ada yang istilahnya namanya encoding yang dilakukan oleh komputer. Seperti pada gambar bulan yang diambil oleh ekspedisi Apollo. Itu diolah menggunakan komputer pada tahun 60-an. Kemudian pada tahun 70-an, karena saya adalah anak teknik biomedis, kita harus membahas tentang aspek medisnya juga. Pada tahun 70-an muncullah pengembangan dari image processing ke bagian medis, yaitu lahirnya CAT atau Computerized Axial Tomography, seperti yang bisa kita lihat di gambar. Nah, pada tahun 70-an ini sudah mulai digunakan untuk menganalisis dari organ-organ tubuh manusia, gitu. Yang menjadi cikal bakal adanya CT scan, MRI dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta alat-alat canggih itu lahir begitu saja saat-saat ini, tapi sudah mulai dari tahun 70-an. Kita bakal ngebahas salah satu contohnya. Salah satu penggunaan image processing atau contoh pengaplikasiannya pada kehidupan kita sehari-hari yang paling gampang itu adalah denoising atau pengurangan noise, terus peningkatan kualitas gambar atau perubahan kontras. Nah, khusus untuk aspek medis sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi, selain lahirnya CAT, muncul juga MRI dan CT scan, di mana pada aplikasi medis ini kita udah mulai bisa melakukan yang namanya deteksi tepi, terus juga kita ngelakuin histogram equalization gitu, mengatur histogramnya, mengatur terang gelapnya suatu gambar, sehingga kita bisa menentukan ketebalan suatu organ dari sana atau bisa menentukan tepi dari suatu organ, seperti yang bisa dilihat pada contoh. Ini adalah gambar hasil CT scan bagian kepala. Jadi kita bisa melihat ketebalan dari kepala, terus juga organ-organnya itu apa aja dari image processing. Lalu contoh kedua, kita ngobrolin tentang GIS atau Geographical Information System. Seperti yang saya bilang tadi, GIS ini digunakan untuk melihat tinggi rendahnya suatu permukaan bumi atau melihat juga kondisi suhu yang ada di permukaan bumi tersebut, sehingga dapat divisualisasikan menjadi sebuah peta. Entah itu peta tentang tinggi rendahnya suatu permukaan bumi atau tentang keadaan suhu, atau lebih gampangnya biasanya ada di ramalan cuaca nih, yang untuk yang anginnya kencang biasanya gambarnya menjadi lebih merah, sedangkan
yang anginnya pelan itu berwarna hijau, seperti itu. Lalu ke bagian contoh yang paling disenangi anak muda zaman sekarang, yaitu adalah artistic effect. Seperti contohnya yang saya kasih lihat di sini adalah gambar dari Adobe Lightroom. Jadi kita bisa mengatur terang gelapnya, brightness, contrast, terus saturation, ketajaman, fade-nya. Bahkan kita bisa bikin berbagai macam filter untuk memberikan nuansa-nuansa yang kita inginkan sebagai artistic effect dari sebuah foto. Dan bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan. Sekarang kita ke bagian terakhir dari image processing, yaitu adalah key stage in digital image processing. Oke. Nah, mungkin terlihat banyak. Jadi kita fokus dulu ke satu gambar. Let's say ini adalah gambar Bulbasaur. Ya, Pokemon Bulbasaur yang warna biru ini. Nah, saya sengaja mengambil gambar Bulbasaur karena ini untuk apa ya? Untuk pengolahan atau lebih memudahkan kita dalam membayangkan. Jadi pada tahap pertama dari tahapan untuk image processing sendiri, pada tahap pertama itu adalah kita dari suatu objek, kita akan melakukan yang namanya pengambilan gambar atau image acquisition. Di sini kita tangkap menggunakan kamera atau menggunakan MRI, CT scan atau apapun itu. Lalu dari image yang sudah ditangkap tersebut akan ada peningkatan kualitas dari gambar atau enhancement, di mana di sini kita akan lebih mengubah kontrasnya, mengubah kecerahannya dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kualitas dari gambarnya sudah mulai meningkat dan informasi yang bisa diambil juga lebih banyak, kita akan memulai proses yang namanya restoration dan juga morphological processing. Pada proses restoration ini adalah ibaratnya jika misalkan gambar yang kita terima adalah gambar yang rusak, let's say, atau misalkan gambarnya banyak noise, di proses restoration kita akan mengembalikan keadaan gambar tersebut menjadi sedia kala, seolah-olah gambar tersebut kembali ke versi raw-nya atau versi aslinya atau original. Kemudian setelah mengalami image restoration, setelah dihilangkan noise-nya, setelah dilakukan equalization, kita akan memulai yang namanya morphological processing. Nah, di bagian morphological processing ini akan ada beberapa akan mulai nih bagian yang sulit yang nggak bisa dilakukan oleh otak manusia, karena ini akan termasuk ke bagian hitung-menghitung yang sangat rumit. Oleh karena itu digunakanlah komputer untuk morphological processing. Di sini kita bakal memproses sehingga dia bisa menghasilkan suatu citra baru, entah yang namanya itu deteksi tepi dan juga yang sebagainya, untuk menemukan bentuk-bentuk yang kita inginkan. Lalu untuk proses selanjutnya, setelah kita mendapatkan bentuk morfologi yang baru, kita akan melakukan yang namanya segmentasi. Dari segmentasi itu kita akan mengambil atau mengekstraksi beberapa fitur dari suatu citra. Untuk apa? Tentu saja untuk mendapatkan sesuatu yang lebih meaningful, yang dapat kita ambil intisarinya. Dan ketika kita sudah mengekstraksi, kita bisa menentukan objek apa sebenarnya yang kita ambil. Nah, pada kasus ini object recognition atau ini dilakukan oleh komputer. Jadi komputer sendiri selain kita, komputer sendiri juga memahami, oh ini adalah objek tentang apa. Misalkan entah itu sebuah bola atau misalkan itu sebuah jantung dan sebagainya. Setelah objek itu dikenali dan diidentifikasi sebagai jantung, kita akan memasuki ke bagian representation and description. Jadi setelah komputer mengenali objek tersebut, dia dengan sistem yang sudah kita ajarkan kepada komputer tersebut,
komputer bisa mulai merepresentasikan atau membuat sebuah kesimpulan dari objek yang kita kirim. Jadi, ada sebuah gambar jantung, diidentifikasi, kemudian diceritakan oleh komputer. Ternyata gambar jantung ini adalah gambar jantung yang kurang sehat karena misalkan ada benjolan atau ukuran volumenya tidak sesuai dengan jantung pada umumnya, atau misalkan biliknya lebih besar daripada serambi, atau bilik kirinya mengembung terus. Itu bisa kita dapatkan informasinya melalui sistem yang sudah kita ajarkan, sistem cerdas yang sudah kita ajarkan ke komputer. Komputer bisa merepresentasikan hal itu dan memberikan sebuah deskripsi. Nah, ketika komputer sudah mendapatkan sebuah deskripsi atau sudah dapat merepresentasikan apa yang dimaksud dari objek tersebut, barulah dari sana kita bisa mengubahnya untuk menjadi sesuatu yang juga dapat diamati lebih enak oleh mata manusia. Itu pada proses ini adalah pengompresian dan juga coloring, di mana gambar tersebut akan diberi warna dan juga ukurannya akan dikecilkan. Kenapa? Sehingga tidak menghabiskan terlalu banyak ruang penyimpanan dan juga dapat diamati oleh mata telanjang manusia. Gitu. Jadi secara singkat, kesimpulannya dari key stage ini adalah let's say kita mengambil suatu gambar dari X-ray, contohnya jantung, sebagai image acquisition. Dari gambar jantung yang didapatkan dari hasil USG tersebut atau X-ray tersebut, kita bisa meningkatkan kualitasnya dengan enhancement, seperti meningkatkan kontrasnya atau misalkan kecerahannya kita atur. Setelah mengalami enhancement, akan diatur lagi atau diperbaiki citranya dengan histogram equalization atau berbagai macam ekstraksi ciri yang ada. Lalu dari sana kita mendapatkan sebuah bentuk morfologi. Kemudian bentuk morfologi tersebut diajarkan kepada komputer supaya dapat disegmentasi untuk menentukan apa yang salah atau apa yang bisa kita dapatkan informasi dari citra tersebut lewat komputer. Lalu komputer akan menerjemahkannya dan menjadi sebuah informasi yang baru. Begitu saja. Oke, mungkin cukup sekian tentang image processing. Dan jika ada pertanyaan, langsung saja tulis komen di bawah atau kunjungi Instagram saya @abelzoom. Kita bisa diskusi bareng-bareng karena saya juga sangat tertarik terhadap image processing dan juga sistem cerdas. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay safe everyone. Goodbye.